Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Popodu, NIRM 0403199393. Kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit teori tentang pesan komunikasi, yaitu cara mengelola pesan komunikasi. Yang pertama, pengertian pesan. Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Agar pesan dapat diterima dari pengguna satu ke pengguna lain, proses pengiriman pesan memerlukan sebuah media perantara agar pesan yang dikirimkan oleh sumber atau source dapat diterima dengan baik oleh penerima atau receiver. Dalam proses pengiriman tersebut, pesan harus dikemas sebaik mungkin untuk mengatasi gangguan yang muncul dalam transmisi pesan, agar tidak mengakibatkan perbedaan makna yang diterima oleh penerima. Selanjutnya, pesan dibedakan menjadi dua, yaitu pesan yang bersifat informatif dan pesan yang bersifat persuasif. Yang pertama, pesan yang bersifat informatif. 1. Penyusunan pesan bersifat informatif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat. Ada 4 macam penyusunan pesan bersifat informatif. Yang pertama, space order. Penyusunan pesan yang melihat kondisi atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Yang kedua, time order. Penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, deductive order. Penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus, misalnya penyusunan GBHN. Yang keempat, inductive order. Kebalikan dari deductive order. Penyusunan pesan yang mulai dari hal-hal khusus kepada yang bersifat umum. Selanjutnya, pesan yang bersifat persuasif. Penyusunan pesan bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Oleh karena itu, penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasif, antara lain: yang pertama, fear appeal, metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan pada khalayak. Yang kedua, emotional appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. Bentuk lain dari emotional appeal ialah propaganda. Yang ketiga, reward appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji pada khalayak. Mengenai metode reward appeal, Hillman dan Gardner 1975 dalam risetnya menemukan bahwa khalayak cenderung menerima pesan atau ide yang penuh janji-janji daripada pesan yang disertai ancaman. Yang keempat, motivational appeal, teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Yang kelima, humorous appeal, teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang disertai dengan gaya humor sehingga dalam penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak, dan menyegarkan, tetapi diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan. Itulah teori yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.